sesuatu yang berjahit itu awal pertama kali muncul dinisbatkan kepada Imam Ibrahim An-Nakha'i yang meninggal dunia di awal tahun 96 Hijriah. Kemudian ternyata didapatkan pula salah satu pengikut mazhab Abu Hanifah, bahkan termasuk sahabatnya yaitu Zufar ibn Huzair rahimahullah ta'ala juga menggunakan istilah ini. Dia wafat pada tahun 158 Hijriah. Nah, kemudian istilah ini kemudian menyebar. Makanya timbul pertanyaan, katanya nggak boleh memakai sesuatu yang berjahit, dan itu sabuk. Ada jahitannya nggak? Tidak. Makanya kalau mau pertanyaan itu sabuk ada jahitannya nggak boleh, boleh saja. Ya. Kemudian misalkan, nah itu kain ihramnya sendiri di pojok-pojoknya ada jahitannya tidak? Tidak. Ada jahitannya nggak? Ada, kalau dijahit itu berudul, gitu lah. Ya. Maksudnya dijahit itu yang kemudian dua kain disatukan kemudian bisa dipakai gitu loh. Itu namanya dijahit. Ya, bukan yang berjahit. Ya. Yang tidak bukan yang berjahit. Nah itu pakai sepatu slop, ada jahitannya enggak? Ada. Enggak semuanya rantai kan? Ya. Ada jahitannya juga. Berarti kalau tidak tidak apa? Tidak apa-apa. Jadi sekali lagi Fadil Islam Ultimati Rahmani Allah Jami'an itu istilah yang muncul di kalangan para fuqaha yang kalau seandainya kita hanya mencukupkan apa yang disabdakan kalau Rasul itu sudah cukup lah. Ya, misalkan masalah gamis berarti sesuatu yang apa namanya persis seperti gamis. Sirwal yaitu celana, berarti segala sesuatu yang menyerupai celana apapun itu bentuknya, gitu kan? Kemudian apa namanya imamah, sorban, ya. Ini berarti segala sesuatu yang serupa dengan itu yang menutupi kepala dan seperti itu. Berarti kalau pakai jam tangan boleh nggak? Boleh kalau tidak masuk dalam masalah ini. Pakai kacamata boleh. Kemudian pakai payung. Ada jahitan. Pakai payung. Boleh kalau lengkap dan dikenakan. Cuma untuk apa namanya berlindung saja. Gitu. Jadi banyaklah hal-hal yang tidak disebutkan dalam hadis ini, berarti boleh gitu aja. Berarti boleh. Entah itu ada jahitannya atau tidak, yang penting tidak disebutkan dan tidak sama, serupa dengan apa yang disebutkan dalam hadis, maka itu dibolehkan. Kayak tambahan untuk perempuan itu apa tadi? Masalah nikah dan juga masalah juga apa namanya sapukan sarung tangan. Sarung tangan itu berlaku pula untuk laki-laki. Kemudian faedah yang berikutnya adalah larangan bagi seorang yang sedang ihram memakai pakaian yang sudah dikasih za'faran dan wars. Itu sejenis dicelup, sejenis tumbuhan yang berwarna kuning itu za'faran. Kemudian apa namanya wars itu yang berwarna merah, merah yang memiliki bau yang wangi. Makanya ya, dari sini diharamkan pula bagi seorang yang ihram memakai wangi. Ya, memakai wangi. Disebutkan za'faran dan wars karena itu biasanya adalah tumbuhan yang memang biasa dipakai untuk memberikan aroma wangi bagi pakaian yang dikenakan. Makanya bagi seorang yang ihram itu tidak boleh pakai wangi-wangian, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya. Ini. Kemudian faedah yang berikutnya, hadis di atas menunjukkan bolehnya memakai sepatu bagi orang yang tidak memiliki sandal. Tapi syaratnya apa tadi? Dipotong, tidak menutupi mata kaki. Hanya saja penting perintah untuk memotong sepatu yang ada sehingga tidak menutupi mata kaki itu sudah dinasakh. Sudah nasakh. Berarti kalau tidak punya sandal, punyanya sepatu dan sepatu itu ternyata menutupi mata kaki, tetap boleh dipakai tanpa harus dipotong. Mana dalil yang menasakh? Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1843. Imam Bukhari nomor 1843 dan Imam Muslim nomor 1178. Imam Bukhari nomor 1843,
Imam Muslim nomor 1178. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu bi Arafah." Aku mendengar Nabi SAW menyampaikan khutbah di Arafah saat beliau alaihi salatu wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sedang wukuf. Ini beliau sampaikan kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah saat wukuf di Arafah. Oke. Hadis Abdullah bin Umar tadi radhiyallahu anhu jami'an Nabi sampaikan kapan? Sampaikan kapan? Di hari Jumat sebelum berangkat. Karena belum berangkat dari Sabtu. Berarti sudah haji belum? Belum. Dari sini para ulama rahimahumullah kemudian apa? Mengatakan nasakh, yaitu hadis yang datang belakangan mengganti hukum yang ada di hadis yang datang sebelumnya, kan gitu. Ya, hadis Abdullah bin Abbas kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti kan datangnya belakangan daripada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa yang didengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu saat Nabi SAW menyampaikan khutbah di Arafah? Man lam yajid na'laini falyalbasil khuffain. Barang siapa yang tidak mendapatkan sandal, maka bolehlah dia memakai sepatu. Tidak ada perintah untuk memotongnya sehingga di bawah mata kaki. Tidak ada perintah. Ya. Kemudian waman lam yajid izaran falyalbasis sarawil. Barang siapa yang tidak mendapati izar, ya, yaitu kain yang dipakai untuk menutupi bagian bawah, maka bolehlah dia memakai celana. Memakai celana. Hadis ini menasab hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an. Ini yang pertama, ya, datangnya belakangan. Kemudian faktor yang kedua, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini lebih banyak yang mendengarkan, karena itu disampaikan di hadapan jamaah haji yang begitu banyak saat mereka wukuf di Arafah. Sementara hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tadi mungkin hanya didengar oleh mereka-mereka yang ada di kota Madinah, ya kan? Yang mendengar mereka yang di kota Madinah. Sementara yang ikut ibadah haji bukan hanya yang ada dari Madinah saja. Di tengah jalan ada yang gabung, ada yang gabung, ada yang gabung, seterusnya. Jadi secara kekuatannya juga lebih kuat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu jami'an. Ini. Ikhwati sallallahu alaihi rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bukankah hadis Abdullah bin Abbas itu mutlak? Pokoknya kalau nggak dapat sandal, pakai sepatu. Apa sepatunya? Itu mutlak. Sementara hadis Abdullah bin Umar itu muqayyad, sepatu boleh tapi harus dipotong. Enggak. Ya, kemudian kita katakan berarti harus pakai hadis Abdullah bin Umar, berarti harus dipotong. Kita katakan tidak. Kenapa? Karena ya hadis Abdullah bin Abbas itu disampaikan di Arafah di saat para jamaah haji itu betul-betul membutuhkan penjelasan tentang hukum, ya, apa yang dikenakan. Kemudian ketika Nabi SAW memutlakkan, tidak menjelaskan lebih detail dan lebih rinci lagi, tidak mungkin. Karena apa? Takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan, ya, memberikan keterangan dan penjelasan saat itu dibutuhkan juga boleh. Kalau seandainya harus dipotong, mesti saat itu Rasul mengatakan potong, gitu. Tapi kan tidak disebutkan. Sementara masih banyak orang yang baru, yang tidak mendapati khutbah Nabi SAW di Madinah. Ini. Ya, Bapak Islam wa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian hal yang berikutnya, bahwa sebaik-baik pakaian ihram adalah apa yang ada, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis dari Imam Bukhari
nomor 1545 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan wala bisa izarahu wa ridaahu huwa wa ashabuhu. Yang dikenakan Nabi SAW dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhu ajmain adalah izar dan rida. Izar itu kain yang dipakai untuk menutupi bagian bawah tubuh, sementara rida itu adalah kain yang dipakai untuk menutupi bagian atas tubuh atau tubuh bagian atas. Nah, itu sebaik-baik kain ihram, karena itu yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang kita biasa lihat. Ya. Kemudian hadis yang nomor 697. Hanya sebelum itu. Ya. Biasanya kalau mau pas mandi itu, yang pengalaman saya itu dipersilakan pakai wangi-wangi bulan. Ya. Karena alasannya yang larangannya itu adalah setelah ihram. Ya. Begitu. Ya. Ini yang akan kita bahas. Oh, saya kira. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Hadis nomor 697, yaitu apa? Tentang bolehnya memakai minyak wangi sebelum ihram. Saya sebelum berjalan ini jawabannya. Ya, boleh. Bahkan itu dianjurkan, bukannya boleh. Bahkan dianjurkan. Jadi saat mandi ihram pakai pakaian ihram, kemudian pakai wangi-wangian. Saat itu boleh, itu malah dianjurkan. Yang tidak boleh itu ketika sudah pakai pakaian ihram, sudah berangkat di tengah-tengah pakai wangian itu tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau di awal, ya, awal itu malah justru disunahkan, bukannya boleh, justru disunahkan. Ya. Hadis nomor berapa? 697. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kuntu uqayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrima wa li hillihi qabla an yaqufa bil bait." Muttafaqun alaih. Mau bahas terus. Dari Aisyah radhiyallahu Anha, dia berkata, aku mengatakan minyak wangi sudah untuk ihramnya, belum beliau berihram, dan bertahlul belum beliau bertawaf, ditambah satu hari. nah, jazakumullah khair. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1538, Imam Muslim nomor 1190. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kuntu uqayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrima wa li hillihi qabla an yaqufa bil bait." Aku, ya, memberikan minyak wangi, jadi oles-olesi minyak wangi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau ihram sebelum ihram. Saat beliau ihram sebelum ihram, untuk ihramnya sebelum beliau ihram. Dan aku juga memberikan minyak wangi kepada Rasulullah SAW walihillihi qabla an yaqufa bil bait, yaitu saat setelah beliau melakukan tahallul awal, setelah tahallul awal sebelum tawaf, sebelum beliau tawaf. Dari sini ikhwatul Islam wa hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, dan ini penting, yaitu apa? Tentang, ya, keteladanan bagi para istri, ya, keteladanan untuk para istri. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hendaknya seorang istri itu, ya, gemasi kalau bojone, ya, mempersiapkan apa yang menjadi keperluan suami. Rasulullah SAW bisa saja memakai minyak wangi sendiri, ya kan? Tapi di sini Masya Allah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memberikan keteladanan kepada para istri. Bukannya manja, tidak. Alah, nganggo kaos kaki dewe iso kok dadak ngekon-ngekon. Kayak orang tidak rekor banyak. Sajane yang pakai baju sendiri bisa enggak dengan? Bisa. Tapi terkadang kita memancing empatis, istri kita lagi kok hebat kami kok orang. Nah gitu, saat ini yang jarang bos. Jarang. Oh, betul kan? Apa
baju yang digokke, ongkos kaki digokke, mundur saking kantornya bergawe, sepatu ini dicuri, kaos kaki ini dicuri, kambingnya yo, iya, dilepaskan, masih dewi saja. Oh benar ya? Jujur tidak? Tidak ada? Saya menyiapkan Pak. Niatkan toh, alhamdulillah. Niatkan toh, alhamdulillah. Niatkan alhamdulillah. Ya. Kalau sampai seperti itu, masya Allah berarti. Nek nanti kau jenengan mantul sehingga lupa jenengan kantor kantor. Dari mana yang mantul? Untuk melarang hati. Kuliahnya ada. Saya kira saya musisi, banyak orang. Kalau saya itu biasanya kalau mau pergi itu pokoknya nyiapkan. Ya, kalau mau berniatkan, kemudian masukin ke koper kan gitu ya. Enggak ya sampai seperti ini loh. Nyisirin barang. Ini corona ya, ini awal-awal pernikahan. Baru 2 anak, rodo subuh. Ya, sibuk karo anak, kan gitu kan. Masya Allah. Ya, itu mungkin perlu diingetin lagi ya. Perlu diingetin lagi istri-istri kita ini. Masya Allah ya, romantis banget gitu. Ya. Apalagi kalau sampai disuapin Masya Allah. Ya, sambil gini nyiapin awal persiapan untuk berangkat kantor. Biasanya awal gue butuh sarapan. Tak, bulan. Masya Allah. Enak. Ini ujian Arabnya bocah-bocah malah di sini. Lah ribet. Lah kan parah aja pengen kabar ya wis nek ora mungkin kan gitu kan. Masya Allah. Ini perlu ya. Boleh sih kalau ini saya angel ya. Ya, susah. Ya, enak pun ya berebutan gitu. Masya Allah. Tapi insya Allah pernah lah, jadi kan pernah kalah awal-awal pernikahan saya pernah kalah. Tinggal kesininya roda berkurang atau hilang, ya memang. Ya penyakit manusia kan gampang lah, ya gampang lah. Ya tidak pernah ya. Ada mas manjaman, apa dia yang bisa kan gitu kan, mencuri dia yang bisa kan gitu kan. Itu pelajaran penting. Masya Allah. Beliau yang ngasih minyak pada Rasulullah bisa melakukannya sendiri. Ya. Kemudian pada yang kedua adalah anjuran untuk pakai minyak wangi sebelum ihram. Ya. Setelah mandi ihram, ya kemudian pakai minyak wangi ini. Jadi bukan apa? Bukan saat sudah ihram. Kalau saat sudah ihram ini diharamkan, tidak boleh. Dan bolehnya memakai minyak wangi di sini itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Cuma perlu diingat ada perbedaan antara minyak wangi laki-laki dan perempuan. Bedanya jelas. Minyak wangi perempuan itu adalah ma dhaharallahu wa khafiya rihu. Ma dhaharallahu wa khafiya rihu. Minyak wangi bagi kaum perempuan adalah yang nampak warnanya tapi tidak berbau. Ya, jadi yang nampak warnanya, aromanya tidak. Tapi untuk perempuan dan untuk laki-laki adalah ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Yang nampak adalah aromanya, aroma wanginya, tapi warnanya tidak. Itu dibalik. Jangan dibalik. Kemudian faedah yang ketiga, tidak mengapa apabila di tengah-tengah ihram, ya, atau ya di tengah-tengah ihram itu bekas minyak wanginya masih ada, tidak apa-apa. Wah, jangan ini buat apa diubah, dibasuh, dihilangi, tidak biar deh. Yang penting kita saat memakainya sebelum ihram, sebelum berangkat ihram. Ya, itu yang penting. Ya, adapun masih ada aromanya, masih ada bekasnya itu nggak jadi masalah. Jangan dibuang, jangan dibasuh. Baik itu yang ada di badan ataupun ada yang ada di pakaian. Dalilnya mana? Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1538 dan 1190. Kalau tadi hadisnya Aisyah 1539, mohon maaf 1539 dan 1189. 1539 Imam Bukhari, Imam Muslim nomor 1189. Ya, hadis nomor 1538 Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim nomor 1190 rahimahullah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ka'anni anzuru ila wabisit tibi fi mafariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun."
kilatan cahaya, Masya Allah, kilatan cahaya, jadi kepling-kepling, ya. Kilatan cahaya dari minyak wangi yang dipakai Nabi SAW terlihat di belahan rambut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, di belahan rambut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau saat itu masih ada bekas minyak wangi. Tidak apa-apa, tidak perlu dihilangkan, tidak perlu dibasuh atau dibersihkan. Demikian juga hadis dari Imam Abu Dawud nomor 1830 rahimahullah taala sanadnya sahih. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kunna nakhruju ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. Fanudammidu jibahana bisuqqil mutayyabi inda al-ihram. Fa idza 'ariqat ihdana sal 'ala wajhiha fa yarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yanhaha." Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami para wanita berangkat haji bersama Rasulullah SAW ke Mekah. Fanudammida jibahana bisuqqil mutayyab inda al-ihram. Kemudian kami melumuri jibah, ini dahi-dahi kami, melumuri dahi-dahi kami dengan minyak wangi, ketika akan ihram. Fa idza 'arifat indana sala 'ala wajhiha, ketika salah seorang di antara kami berkeringat, minyak wangi itu untuk membasahi wajah, membasahi wajah. Dan Rasulullah melihat itu dan beliau tidak melarang. Kenapa? Karena minyak wangi itu dipakai saat sebelum ihram, mau berangkat ke ihram. Meskipun masih, maka tidak apa. Kemudian faedah sebelum terakhir adalah anjuran disunahkan memakai minyak wangi pula setelah tahallul awal. Setelah tahallul awal, tahun awal ini belum membolehkan masih untuk membolehkan segala larangan ihram kecuali berhubungan badan. Itu tahun awal. Kalau yang membolehkan semuanya termasuk berhubungan badan antara suami istri itu tahallul tsani, Islam kabeh. Jadi anjuran untuk memakai minyak wangi setelah tahallul awal sebelum tawaf, sebelum melaksanakan tawaf. Kemudian faedah yang terakhir dari semua ini adalah faedah dari hadis di atas, anjuran untuk memakai wangi-wangian dan berhias ketika pergi ke tempat ibadah atau ketika hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi momennya momen besar seperti Jumatan, sholat Id, kadang kondangan macam-macam kayak gitu. Arab sholat malah biasa-biasa saja seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Al-A'raf 31. Ya bani Adam, wahai manusia, khudhu zinatakum, pakailah pakaian kalian yang baik-baik 'inda kulli masjid, setiap kalian pergi ke masjid, pergi ke masjid. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis yang bisa kita pelajari dan kita akan coba laksanakan malam hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan kekurangan berasal dari tangan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya dan sekiranya dan kita semua untuk memaafkannya. Ada yang bertanya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama pertanyaannya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan juga memberkati kita semua. Kalau masker yang dipakai seperti ini kemudian yang terlihat cuma matanya, itu juga termasuk. Karena yang tidak diperbolehkan untuk wajah yang hanya kelihatan apa? Matanya saja. Kan seperti itu. Tapi ketika ada kebutuhan
Ya, ketika ada darurat harus memakai masker, maka itu menjadi diperbolehkan. Menjadi diperbolehkan. Dan itu pun hanya sekedar untuk menutup badan itu saja. Ininya kan masih ya, yang tak boleh kan ini apa namanya, hanya terlihat kedua matanya. Kalau cuma segini aja, yang sekedar menutupi apa bagian hidung dan mulut, maka itu tidak apa-apa. Makanya kalau seandainya pun ada kondisi darurat harus memakai masker, maka pakailah masker yang hanya menutupi hidung dan mulut. Adapun bagian sini ke sini masih kelihatan. Kan seperti itu. Demikian juga pakai masker ketika tidak ada darurat, tidak ada kebutuhan, misalnya kita sedang batuk atau kita sedang sakit, takutnya nanti menular kepada jamaah yang lain, kita ingin berjamaah, pakailah masker, kan gitu kan. Sebetulnya hukum asal memakai masker itu tidak boleh, makruh ketika sholat. Tapi karena ada kebutuhan, karena kita merasa sedang sakit, takut nanti menular yang lain, kemudian kita pakai, itu diperbolehkan kalau memang ada darurat. Ya. Pertanyaannya sebenarnya gini, kalau seandainya bagi mereka yang mana biasa pakai niqab, saat ikhram kan nggak boleh pakai niqab, kan gitu kan, nggak boleh menutupi wajah. Lalu gimana kalau seandainya ada laki-laki yang bukan mahram, laki-laki asing kemudian lewat melihat, maka dikatakan oleh Nabi SAW tutupi dulu kemudian dilepas lagi. Ya, itu nggak apa-apa. Itu pakai apa namanya kerudungnya itu, ya kita pakai kerudung aja, pakai jelas pakai kerudung, pakai jilbab, ditutupi sebentar dulu, tampilannya jalan kemudian dilepas. Tapi ketika laki-laki itu sudah lewat ataupun sudah tidak melihat, seperti itu. Ya, solusinya kayak bukan berarti kemudian kita bebas. Ya, dilihat dia monggo, disaksikan dia monggo, enggak, karena itu tempat ibadah, nggak sepantasnya itu dipakai kesempatan untuk berbuat maksiat, kan seperti itu. Makanya bagi perempuan yang takut menimbulkan fitnah saat dilihat oleh laki-laki asing bukan mahram, ya karena tidak boleh menutup wajah, tidak boleh pakai niqab, maka ketika kelihatan maka tutuplah. Kemudian ketika sudah tidak dilihat lagi maka dilepas dengan apa? Dengan kerudung atau jilbab yang